Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our class for today. And our topic today is still related to the previous one, which is about noun. Kita akan belajar lebih jauh lagi ya, bagian yang belum sempat tersampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang noun dan juga susunan dari sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang sebenarnya sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar apa itu subjek, apa itu verb, apa itu objek, dan bagaimana cara mengenali yang disebut dengan subjek. Misal dari kalimat ini kita lihat Ben loves Susan. Ben loves Susan. Ya, kita sudah tahu bahwa di sini kata kerjanya adalah loves, ya, mencintai. Lalu siapa yang melakukan? Yang melakukan tindakan mencintai ini yaitu Ben. Nah, Ben inilah disebut dengan subjek kemarin ya. Lalu siapa yang menerima tindakan si Ben atau menerima cinta si Ben ini yaitu Susan. Nah, ini adalah disebut dengan objek. Sama-sama kata benda tetapi posisi berbeda. Ketika posisinya di depan, ya di sini, sebelum kata kerja, maka dia adalah subjek. Dan ketika posisinya di belakang, setelah kata kerja, maka dia disebut dengan objek. Oke? Dan kita juga sudah belajar kemarin cara mengidentifikasinya, ya. Kalau misalnya lupa, silakan dibuka kembali video sebelumnya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan sedikit lagi ya, supaya rampung pemahaman kita tentang noun di dalam bahasa Inggris. Ya, pada poin 1.14, another type of object, ya. Objek itu ternyata ada satu lagi disebut dengan objects of preposition atau objek dari kata depan, ya. Dia objek, tapi dia adalah miliknya kata depan. Kalau ini tadi kan objek yang dia adalah miliknya kata kerja, karena dia muncul setelah kata kerja. Bagaimana sih? Oke, untuk itu kita perlu tahu apa itu kata depan, ya kan? Nah, kita lihat ya, there are two different types of object, ya. Ada dua jenis objek. The object described above receive the action. Objek di atas yang menerima tindakan, ya, yang tadi ya muncul setelah verb. Ini disebut dengan direct object. Nah, ini istilah aja ya. Intinya adalah ada sebuah objek setelah verb. Lalu ada objek setelah preposition katanya, ya. Maka di sini disebut dengan prepositional phrase. Nah, nanti di chapter 6 lebih dalam. Contohnya apa sih? Ya, kata depan tahu ya, dalam bahasa Inggris Indonesia ada di, ada ke, ada pada, itu kata depan semua yang biasanya dia akan merujuk kepada suatu tempat, orang, atau benda gitu loh ya. Nah, sama dengan bahasa Inggris ya. Contoh ini ada preposition around, artinya di sekitar. Lalu setelah around ini muncul the pool, di sekitar kolam itu, ya kan? Kolam kan kata benda ini sebenarnya, atau the pool, kolam itu kata benda kan? Atau kolam, yang mana kolam-kolam ini kan? Nah, ini noun kata benda yang muncul setelah preposition, bukan kata kerja seperti yang di atas ini, ya. A book muncul setelah kata kerja writes. Ini direct object. Tapi ketika dia muncul setelah kata depan or preposition, maka dia disebut dengan object of preposition. Ya. Nah, oke ya. Jelas kan? Oke. Contoh yang lain ini misalnya ya. Under the lifeguard chair. Nah, under ini kata depan, artinya di bawah. Dia akan merujuk kepada suatu tempat, ya kan? Nah, tempatnya itu pastinya kata benda kan. Nah, contoh under di bawah. Di bawah apa? The lifeguard chair. Kursi penyelamat ya. Artinya kan ada tim penyelamat kalau di pantai, ada orang berenang tuh ada biasanya namanya lifeguard. Eh apa namanya ya, observer dia, jadi dia melihat kalau ada yang tenggelam dia tolong, kalau ada yang berbahaya dia suruh pindah, jangan berenang di daerah situ gitu loh. Ini kursinya. Lalu kita kembali ke kalimat under the lifeguard chair, di bawah lifeguard, the lifeguard chair, berarti di sini dia mengatakan ke sini ya. Nah, ini disebut juga dengan objek ya, benda kan, lifeguard chair benda, maksudnya under ketika di bawah itu di sini kan tempat berarti itu ya, dia refers to ke sebuah tempat. Tempat itu pun sebenarnya benda. Makanya sebuah objek yang muncul setelah kata depan maka dia disebut dengan prepositional phrase. Frase preposisi yang biasanya menerangkan tempat, waktu, banyak. Pokoknya semua menjadi keterangan. Oke ya. Baik. Nah, sekarang coba kita hubungkan ya. Ya, frase around the pool ya, kata-kata potongan frasa around the pool di sekitar kolam ya di dalam kalimat ini.
Susan walks around the pool. Nah, ya, kita lihat, kita bedah. Susan sudah tahu itu adalah sebuah subjek. Walks adalah verbnya, kata kerjanya. Kita jadi tahu dengan dua kalimat ini, dua kata ini bahwa Susan, si aktor, melakukan sesuatu yaitu walks, berjalan, ya toh. Nah, lalu ada kata depan around the pool, di sekitaran, ya, di sekitar ini ya, mengelilingi ya. Artinya di sekitaran, di pinggir-pinggir, around itu di sekitaran atau di pinggir-pinggir the pool, kolam itu, ya. Nah, jadi ada di sini preposition, ya. Lalu ada apa namanya pool, ya. Ini yang disebut dengan object of preposition. Yang kalau kita maknai sebenarnya ya, around the pool ini di mana? Di sekitaran pool ini di mana? Ya, merujuk kepada sebuah tempat kan? Inilah dia. Nah, yang ini, tempat ini ya, lingkaran ini disebut dengan building block sebenarnya kan, ini block ya kan. Gitu ya. Jadi ketika kata depan atau preposisi bertemu dengan kata benda, dia disebut dengan prepositional phrase karena dia pada akhirnya merujuk kepada sebuah keterangan, ya. Nah, jadi poin dari hari ini yang kita pelajari bahwa kata benda atau noun itu dia akan muncul sebagai subjek, dia akan muncul sebagai objek, dan dia juga akan muncul bukan ini ya, objek di atas tadi ya, dan dia juga muncul sebagai object of preposition. Ya, jadi itulah fungsi. Jadi semakin banyak kita mengenal kata benda, semakin banyak kita tahu, maka kita akan semakin bisa membuat sebuah kalimat. Karena kita akan bisa membuat subjek, bisa membuat objek, dan bisa juga membuat object of preposition. Bukan ini ya. Oke. Jadi subject and verb form a unit. Jadi subject verb kan itu membuat unit kan? Tadi toh bahwa struktur paling minimal untuk terjadinya sebuah kalimat dan bisa difahami harus ada subjek dan verb. Nah, dengan ditambahkan preposition, ya kan? Preposition, ya, maka dia akan memperluas makna, informasinya jadi lebih panjang, lebih jelas. Oke? Good. Jadi ada lagi namanya kata benda itu. Kata benda itu sebagai objek dari preposisi dan fungsinya adalah merujuk kepada sebuah keterangan, bisa waktu, tempat, atau keadaan, seperti itu ya. A noun used after preposition is called the object of preposition. Sama ya, ini istilah aja. Artinya ada sebuah kata benda yang muncul setelah preposisi, maka dia object of preposition. Kita lihat nih, contoh kalimat ya. Ben stands under the lifeguard chair. Ben, si pelaku, orangnya stands, berdiri ya, ini Ben, and he stands, berdiri, under the lifeguard chair, di bawah lifeguard chair, ya kan? Verbnya stand, preposisinya under, object of prepositionnya adalah the lifeguard chair. Jadi dia standnya bukan di the lifeguard chair, bukan di kursi ini, tetapi di bawah, karena ada keterangan ini ya, prepositionnya. Iya. Nah, jadi ini contoh kalimatnya ya, bahwa noun itu juga bisa sebagai object of preposition. Nah, ya. Saya pulang, ya, kemana? Ke kampung, misalnya kan, pulang ke kampung. Ketemu kata benda kampung, kampung. Itu keterangan tempat jadinya kan. Sama dengan saya, I go back to my house. Ya, to kan kata depan, my house itu rumah, ke rumah, jadi keterangan dia. Atau I study English in University of Bengkulu. Aku belajar bahasa Inggris. In, preposisi itu kata depan. University of Bengkulu, kata benda, ya kan? Ini merujuk pada sebuah tempat. Oke? Nah, jadi apa yang telah kita pelajari ini overview-nya ya. Congratulations, you now have learned about the many jobs nouns can do. Jadi kamu telah belajar fungsi dari kata benda, ya. Makanya sangat penting untuk menghafal kata-kata benda dan mengetahui maknanya ya, jangan cuma dihafal tapi juga bisa menggunakan. Nouns, ya, kata benda, itu play an important part when building your understanding of the English language. Penting sekali fungsinya. We conclude this chapter with Venn diagram that summarizes how the noun trophy can be used when forming sentences, ya. Jadi kita simpulkan ya dengan diagram Venn. Tahu ya kalian diagram Venn. Bagaimana sih noun ini? Ketika dia ini ya, ini dia. Jadi noun itu, oke, dia bisa, kita satu-satu ya, kemana dia? Noun ini dia bisa menjadi subjek. Contoh, the trophy belongs to Ben. Trophy itu kepunyaan Ben. Maka,
The trophy adalah subjek dan dia adalah kata benda. Tidak ada subjek itu kata kerja, no way, nggak bisa ya. Oke, lanjut. Noun ini juga bisa berfungsi sebagai subjek komplement. Nah, ya. Subjek komplement itu yang dia muncul setelah to be. The prize is the trophy. Nah, the trophy ini adalah subjek, tetapi dia subjek komplement. The prize is the trophy. Ya, hadiahnya adalah trofi. Ya, trofi ini adalah hadiahnya gitu loh. Jadi dia menjelaskan subjek aja. Dan posisinya tidak berdiri setelah kata kerja asli tetapi setelah to be. Dia tidak disebut dengan direct object tetapi disebut sebagai subjek komplement. Oke? Lalu noun ini juga berfungsi sebagai possessive noun. Yang kemarin ya, kata benda yang mengindikasikan kepemilikan. Contoh, the trophy's cup is big. Ya, trophy's cup. Cupnya si trofi adalah besar. Ini cupnya ya, kayak bentuk apa ya, cup ini kayak bentuk gelasnya gitu loh. Cupnya ini besar, trophy's cup ini, karena trofi keseluruhan kan ya. Lalu selanjutnya noun ini juga berfungsi sebagai direct object, muncul langsung setelah kata kerja. Ben loves the trophy. Jadi the trophy di sini dia berfungsi sebagai direct object ya, yang menerima tindakan si pelaku atau subjek Ben. Ben loves the trophy. Terakhir, kata benda ini juga berfungsi atau juga dipakai ketika kita menggabungkan preposisi dan kata benda menjadi object of preposition. Contoh, Ben builds a shelf for the trophy. Ben membangun shelf kayak rumahnya, tempatnya untuk si trophy, for the trophy. Trophy ini muncul setelah kata depan for. Ya, maka dia adalah object of preposition. Oke, paham ya? Ini ilustrasinya ya. The next summary illustrates the job nouns can do by using the noun Maria. Ini Maria. Kita lihat Maria. Maria sebagai subjek. Ini kan Maria kan kata benda tuh. Maria swims. Maria sebagai komplement, subjek komplement, pelengkap kata kerja. Student is Maria. Siswa itu adalah the student is Maria. Siswa itu adalah Maria. Ya. Lalu Maria atau noun bisa sebagai possessive noun, kepemilikan. Mariah's bathing suit, baju renang milik Maria. Lihat posisinya apostrof S kemarin ya. Maria juga bisa sebagai direct object, muncul setelah kata kerja. Anna loves Maria. Ya. Dan ini objek noun juga ya. Maria as object of preposition for. Jadi Maria berfungsi sebagai object of preposition tapi dari preposition for, kata depan for. The gift is for Maria. Dan ini adalah kata benda semua dan inilah fungsi kata benda, bisa berdiri di 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 tempat. Oke? Sip. Nah, di sini akan ada latihan lagi ya. Oke, maybe you can find the exercise on our Google Classroom ya. So, be sure that you check the Google Classroom karena nanti kuisnya di situ. Dan ingat, Anda harus mengerjakan kuis itu karena kuis itulah pertanda bahwa Anda hadir di kelas kita hari ini. Dan bersiap-siap ya, nanti saya akan umumkan bahwa kita akan mengadakan yang disebut dengan UTS or mid semester. I think that's all from me. Thank you very much ya. Good day everyone and good luck. Bye-bye.